Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk kembali menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Dengan tiada hentinya kami terus bersyukur kepadamu ya Allah, karena kebaikan-Mu ada pada kami, sehingga kami kembali boleh menikmati hari baru, anugerah pemberian dari-Mu. Sebelum jauh kami melangkah memasukinya lewat karya bakti diri kami akan mengawali dengan bersedia menerima firman-Mu, karena percaya firman Allah lewat bacaan Alkitab, juga pemberitaan dan perenungannya semakin menjadikan kami orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Keluaran 22 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Allah. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak mampu, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: menghargai milik orang lain. Untuk bagian yang pertama, ternyata khotbah kita untuk ibadah Pelkat nanti malam temanya juga sama saudaraku, yaitu menghargai milik orang lain, bagian yang kedua. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama dalam perenungan kita di pagi hari ini dengan sorotan tema menghargai milik orang lain. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa ajakan untuk menghargai milik orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari setiap manusia. Mulai sejak dia mengerti ini hidup, apa yang baik dan apa yang jahat, maka diwajibkan bagi manusia tersebut untuk bisa menjaga kepunyaan orang lain. Artinya bagaimana orang tersebut tidak semena-mena terhadap kehidupan orang lain. Kenapa demikian? Khotbah kita yang kemarin sudah memberikan ketegasan kepada kita, karena manusia di konteks apapun
di kehidupannya, di sana ada aturan-aturan yang mengikat untuk kemudian manusia tidak sebebas yang dia mau di dalam mengekspresikan kehidupan yang dia lakoni. Nah, saudaraku, kalau kita mau cari tahu apa alasan kemudian tema ini dituliskan dan disampaikan kepada kita, yaitu menghargai milik orang lain, tidak lain dan tidak bukan karena setiap manusia memiliki keinginan untuk dihormati, siapapun dia. Itulah kenapa kemudian manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya saudaraku, begitu pentingnya orang lain bagi setiap manusia, sehingga lewat kesadaran ini bagaimana setiap orang saling menjaga supaya setiap orang dalam komunitas tersebut mau saling peduli. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pribadi katakan menjengkelkan, sulit bagi orang untuk menerima kita. Dan dalam kepentingan-kepentingan tertentu, kita tidak akan mendapatkan apresiasi, perhatian, dukungan dari orang lain. Karena kita menyebalkan, katakan demikian. Nah, bagaimana kemudian supaya kita tetap bisa bersinergi dengan orang lain dalam kolaborasi di hidup ini? Kita harus bisa menjaga milik orang lain. Kita harus bisa menjaga hati orang lain. Kita harus bisa menjaga nama baik orang lain. Kita betul-betul membangun sebuah hubungan yang dinamis, yang harmonis. Nah, kalau kita tidak miliki ini saudaraku, maka tentu kita menjebak diri kita sendiri untuk berada di dalam situasi hidup yang tidak nyaman. Bisakah kita bayangkan saudaraku, kalau di sana sini kita punya musuh hanya karena kita bukan orang yang baik, hanya karena kita gemar menfitnah, menghina, merendahkan, tentu akan ada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Nah, kalau situasi itu yang kita hadapi, pasti kita resah dan gelisah, bahkan mungkin takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah karena kita sudah negatif thinking duluan. Kalau saya keluar nanti saya dilempar, kalau saya ke sana nanti saya dipasangin jerat, dan masih banyak lagi hal-hal yang memicu untuk kita akhirnya membentengi diri, mengisolasi diri, tidak bersosialisasi, karena kita sendiri yang tidak bisa menghargai orang lain, sehingga kita pun tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena dalam uraian bacaan Alkitab kita sudah tegas di sana dikatakan, ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, maka wajib orang itu mengembalikan sesuatu yang dia lakukan dengan zakat dengan kebaikan. Artinya dia harus rela juga kehilangan sesuatu yang pernah dia ambil dari orang lain. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan di sana bahwa apabila dia mengambil seekor lembu, dia harus kembalikan juga dengan seekor lembu. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau lembu yang kita ambil dari orang lain sudah kita jual dan seterusnya, dan lembu itu tidak ada pada kita lagi. Dan ketika diminta untuk kita gantikan, otomatis kita akan kehilangan sesuatu dalam diri kita. Karena untuk mengadakan lembu lagi kita mungkin harus membelinya dan seterusnya.
Jadi jangan berpikir kalau kita sudah merampas milik orang lain, kita sudah aman. Tidak, saudaraku. Selalu diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan kita yang tidak baik tersebut. Jadi firman ini mau mengatakan kepada saya dan saudara, mari kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita tidak selalu melirik dengan apa yang ada pada orang lain. Karena belum tentu orang lain yang memiliki 10 rumah akan lebih enak hidupnya dengan orang yang punya 1 rumah. Itu relatif, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya jumlah itu tidak menentukan kebahagiaan orang. Makanya selalu dikatakan dalam konteks bergereja, kita tidak lekatkan sesuatu yang sifatnya finansial, tetapi bagaimana kita membangun sesuatu yang berkualitas. Jadi gereja itu tidak ada dalam konteks kuantitas. Kalau jumlah uangnya banyak, jumlah jemaatnya banyak, maka gereja itu aman, baik. Tidak, saudaraku, tapi bagaimana gereja itu membangun spirit dalam konteks kualitas untuk membangun iman jemaat. Karena itu yang menentukan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan dari sebuah jemaat. Jadi jangan kita melihat dalam konteks kuantitas, jumlah atau angka. Itu bukan selalu menjadi ukuran untuk menentukan kebahagiaan orang, tapi bagaimana kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, sehingga itu dapat kita manage dengan baik. Kita tidak menjadi orang yang iri dan dengki. Sangat tidak enak, sangat tidak baik, saudaraku, kalau kita menjadi orang yang iri dan dengki. Kita akan selalu sakit hati. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Ketika seorang mencuri karena dia menginginkan sesuatu dari sesamanya, dia pikir kalau dia sudah mencuri seperti dibacakan di bacaan Alkitab kita, dia sudah mendapatkan keuntungan di sana. Tidak. Maka dikatakan di sana di ayatnya yang kedua, apabila si pencuri kedapatan lalu kemudian dipukul lalu mati, yang memukul tidak mendapatkan hukuman. Begitu tidak berharganya kita pada waktu sebuah kesalahan yang kita lakukan. Mari saudaraku, kita mengerti ini supaya kita mulai belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menghargainya tanpa harus kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Sorga itu, saudaraku, tidak dicapai dalam konteks kuantitas, tapi dalam konteks kualitas. Artinya bukan karena nilai yang kita punya lebih banyak daripada yang lain, lalu kita yang dimenangkan. Bukan. Tapi bagaimana kita menempatkan Tuhan di totalitas kita dalam kekuatan iman, itu yang menentukan, saudaraku. Jadi bukan berarti juga kita tidak perlu membutuhkan atau memiliki hal-hal yang sifatnya materi. Tidak. Milikilah itu. Tapi bukan karena sebagai upaya untuk mengalahkan orang lain, karena kita iri terhadap orang lain. Tidak. Tapi kalaupun kita mau cari sesuatu dalam hidup kita, bukan untuk bersaing dengan orang lain, tapi karena memang kita membutuhkannya, sehingga kita berupaya mendapatkannya dengan cara yang benar. Kapanpun Tuhan kasih,
Disitulah kita bersyukur. Kita tidak memaksakan kehendak kita hanya karena takut dilecehkan oleh orang lain. Kalau kemudian saudaraku orang lain yang tidak menghargai kita, jangan takut, jangan sedih, jangan marah. Mereka yang akan mendapatkan upah dari kesombongannya. Mari kita merendah terus dengan percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah berkat kita. Supaya tema khotbah kita yang mengatakan menghargai milik orang lain benar-benar menjadi sebuah kenyataan di mana kita tahu bagaimana menghormati orang lain karena kita sendiri mensyukuri apa yang ada pada kita. Jadi itu kata kuncinya saudaraku. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, sekali lagi, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita akan mampu menghargai apa yang ada pada orang lain. Itu kata kuncinya. Sekali lagi, kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, maka kita mampu menghargai apa yang ada pada orang lain. Kendati pun orang lain memiliki lebih jauh lebih banyak dari kita. Tapi karena kita bersyukur apa yang ada pada kita, kita tidak melihat apa yang ada pada orang lain dengan sikap iri, dengki, marah dan seterusnya. Kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan untuk apa yang ada padaku. Jadi mari saudaraku, sekali lagi tidak ada kesalahan yang tidak kemudian tidak kemudian membebaskan kita dari hukuman. Karena itu buang semuanya itu, persaingan-persaingan yang jahat, supaya tidak ada upaya untuk mencuri, merampas milik orang lain, karena kita menghargai apa yang orang lain punya, karena kita bersyukur apa yang ada pada kita. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin percaya lewat firman di pagi ini kami dimampukan untuk mengerti bagaimana kami mensyukuri apa yang ada pada kami. Sehingga kami tidak harus membanding-bandingkan dengan apa yang ada pada orang lain. Sehingga kendati pun orang lain memiliki lebih jauh dari apa yang kami punya, kami tetap menghargai itu karena itulah berkat dari Tuhan untuknya. Dan kami aminkan apa yang ada pada kami walaupun jumlahnya sedikit, tapi ketika kami mensyukurinya dalam nama Tuhan Yesus, dapat kami pergunakan dengan baik dan itu dapat memenuhi kebutuhan kami. Dan kami tidak boleh bersusah-susah, bersedih-sedih, karena kami tahu itulah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkati terus kami Tuhan dengan apa yang ada pada kami, agar dalam semuanya kami tidak selalu terjebak dalam keserakahan kami, keegoisan kami, tapi benar-benar dalam bersama dengan Tuhan kami mengerti bagaimana kami bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.